Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umni Afifah, nomor induk mahasiswa 180660100009 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi. Bagaimana mengumpulkan datanya menggunakan SPSS. Jadi di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh antar motivasi menjadi guru PAI terhadap indeks performance mahasiswa muslim. Kemudian terdapat juga hipotesis. Hipotesisnya itu terbagi menjadi dua, H0 dan HA. H0 itu berarti tidak ada pengaruh antar motivasi menjadi guru PAI terhadap indeks performance mahasiswa muslim. Dan HA-nya adalah ada pengaruh antar motivasi menjadi guru PAI terhadap indeks performance mahasiswa muslim. Lalu terdapat pertanyaan, bagaimana cara menguji normalitas datanya? Jadi kita di sini Nah, di sini sudah tertera ya datanya, ada nomor responden, motivasi sebagai variabel X, kemudian performance sebagai variabel Y. Bagaimana cara mengujinya? Mengujinya kita akan menggunakan SPSS. Ini saya perkecil. Kita buka SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 16. Jadi sedikit berbeda dengan SPSS yang 25. Nah, di sini di variabel yang variabel view ini ya, saya bagi layarnya biar mempermudah nanti. Di variabel yang view ini kita tulis motivasi dan performance. Nah, kemudian untuk desimalnya 0 agar nanti di belakang koma tidak ada angka. Kemudian data view-nya saya kopikan dari Excel ini. Copy, kemudian saya pastekan ke sini. Setelah itu kita memilih analis. Kemudian saya menggunakan deskriptif statistik dan explore. Nah, ini. Kemudian karena saya ingin menguji apakah semua variabelnya itu normal, maka di sini saya bisa memasukkan semuanya. Nah, ini. Kemudian coba kita cek yang ini, statistiknya. Oke. Continue. Lognya. Oke. Karena kita hanya nanti hanya membutuhkan hasil dari apakah datanya kita itu normal, maka ininya tidak perlu di checklist, tidak apa-apa. Continue. Nah, ini buat oke. Nanti akan muncul di analisisnya seperti ini. Nah, ini outputnya. Nah, ini karena ini udah banyak ya, jadi kita langsung ke test of normality saja. Nah, di sini sudah tertera. Jadi untuk mengujinya itu bisa menggunakan yang Kolmogorov atau Shapiro. Nah, nanti silahkan teman-teman memilih mau pakai yang mana untuk menganalisisnya. Kemudian ini dikopikan ke Excel. Karena saya lebih mudah menggunakan Excel untuk menganalisis. Nah, di sini saya kopikan. Lalu bagaimana penyimpulannya? Nah, penyimpulannya itu ternyata sig-nya itu ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini ya yang dimotivasi. Sig pada tes normalitas Kolmogorov Smirnova, variabel motivasi yaitu 0,2. Maka maka 0,2 lebih besar dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal seperti itu. Kemudian mengapa di sini performance-nya itu 0,03 tetap disebut dengan normal? Karena ini termasuknya yaitu bivariat nih di materinya itu. Nah, ini dalam kasus uji korelasi bivariat itu analisis untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Kedua variabelnya diasumsikan terdistribusi normal, jadi tidak masalah seperti itu. Kemudian selanjutnya
kita akan run data regresi menggunakan SPSS. Bagaimana caranya? Caranya sama, kita buka SPSS-nya. Kita buka ini, sama ya caranya. Variabelnya diisi motivasi dan performance, data view, kemudian kita pilih analis. Di sini kita pilih regression, linear. Nah, di sini untuk yang dependen kita masukkan performance, karena kan tadi awalnya seperti ini awalnya. Nah, performance tadinya di sini kita masukkan, dan yang independen itu motivasi. Setelah itu kita cek di statistik, estimate, dan semuanya sudah. Kemudian plot, kita cek plotnya. Nah, di sini tadi awalnya seperti ini, kosong ya, awalnya itu kosong. Maka dependen ini kita masukkan ke Y, dan Z receipt kita masukkan ke X. Nah, ini kemudian continue, kita cek optionnya. Nah, di sini sudah benar ya. Oke, continue. Setelah itu oke. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, nanti terdapat beberapa ya, seperti ada variabel enter, model summary, ANOVA. Data yang di sini kita kopikan ke Excel untuk mempermudah hasil outputnya. Nah, di sini saya sudah kopikan, kemudian ini hasil outputnya, output dari SPSS. Ini selanjutnya ada analisis pada deskriptif statistik. Nah, kita menggunakan tabel deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik ini ternyata tabelnya itu terdapat tabel hasil rata-rata dan standard deviation atau simpangan baku. Nah, di sini kita bisa melihat ya, rata-rata performance itu 470, sedangkan rata-rata motivasi 73,75. Artinya, rata-rata performance lebih besar dari rata-rata motivasi. Kemudian ada analisis pada tabel korelasi. Nah, di sini penafsirannya itu sig one tailed yang ini 0,007. Sedangkan kita perlu tahu ya, alpanya kita itu 0,05. Jadi sig itu kurang dari alpha. Ya, signya itu kurang dari alpha, maka 0,007 kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya H0 itu ditolak dan HA diterima. Sehingga ada korelasi, artinya ada pengaruh antara motivasi menjadi guru PAI terhadap indeks performance mahasiswa muslim. Nah, di sini. Kemudian nilai korelasinya itu 0,684. Nah, kita lihat dari sini ya. 0,684 berarti korelasinya itu positif, searah. Maksudnya itu semakin tinggi motivasi menjadi guru PAI, maka semakin tinggi pula indeks performance mahasiswa muslim. Selanjutnya ada analisis tabel summary. Model summary ya, kita menggunakan tabelnya yang model summary. Nah, di sini terdapat besarnya koefisien determinasi adalah 0,467. Kita melihat di R-square. Di sini, hal ini mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen atau motivasi terhadap perubahan variabel dependen atau performance itu adalah 46,7%. Nah, sisanya itu berarti 53,3%. Dari 100% dikurangi 46,7%. Dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel motivasi. Mungkin bisa seperti variabel karena pengaruh dari lingkungan, gaya hidup, seperti itu. Jadi model summary ini berarti motivasi menjadi guru PAI bisa menyumbang atau bisa memberikan modal 46,7%. Motivasi menjadi guru PAI bisa memprediksi 46,7% terhadap indeks performance mahasiswa muslim. Jadi motivasi menjadi guru PAI ini bisa memprediksi 46,7% kesimpulannya dari model summary ini. Kemudian ada analisis pada tabel ANOVA. Maka kita menggunakan tabel ANOVA, kita kopikan di sebelah
di bagian sini agar lebih mudah. Nah, kita di sini melihat F hitungnya. Besarnya F hitung adalah 8,784. Sedangkan besarnya signifikansinya 0,014 ya. Sig tabel ANOVA sebesar 0,14, sedangkan kita harus ingat alfanya kita 0,05, sehingga kurang dari alfa ya, 0,014 kurang dari alfa. Dengan demikian H0 nya ditolak, HA diterima. Dengan demikian, variasi nilai variabel atau variabel independen dapat menjelaskan variasi nilai dependen. Nah, selanjutnya ada analisis pada tabel koefisien. Ini ya, kita sudah kopikan. Besarnya tetes ini sama dengan 2,963 dan nilai signifikansinya 0,014. Ini ya, lebih kecil dari alfa. Dengan demikian, kita ingat lagi H0 ditolak dan HA diterima. Jadi ada pengaruh variabel motivasi menjadi guru PAI terhadap indeks performance mahasiswa muslim. Selanjutnya, bagaimana persamaan garis regresinya? Kita menggunakan tabel koefisien. Nah, dari tabel di atas yang ini, pada konstan A besar 4,905. Sedangkan nilai motivasi B yang ini sebesar 0,82. Dengan nilai tersebut maka dapat disubstitusikan dalam persamaan regresi. Jadi kita harus ingat bahwa persamaan regresi itu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Kita substitusikan. Ini nilainya 408,905 ditambah 0,82X. Nah ini. Dari hasil perhitungan diperoleh B sama dengan 0,82 ini bertanda positif. Ini berarti setiap kali variabel X motivasi bertambah 1, maka rata-rata variabel Y performance bertambah sebesar 0,82. Lalu ada pertanyaan, jika Jamilah nilai motivasinya 80, berapa indeks performance mahasiswa muslim lainnya? Kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan ya. Jadi Y sama dengan A plus BX. 408,905 ditambah 0,82X. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan nilainya Jamilah 80. Kemudian yang ini 408. Nah, ini kita perkalikan dulu ya, kita kalikan dulu. 408,905 ditambah 65,6. Hasilnya Y sama dengan 474,505. Jadi prediksi nilainya ini kita dapat menyimpulkan, jadi prediksi nilai indeks performance sebesar 474, kok ini ya, 474,505. Tuh, jadi sangatlah mudah. Nah, kita perlu ketahui ya, pengertian dari, nah ini salah satunya, kegunaannya. Nah ini, jadi model summary, tabel model summary ini itu untuk menjelaskan adanya pengaruh, besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, kalau semisal yang ANOVA ini tuh untuk mengetahui apakah variasi nilai variabel bebas dapat menjelaskan variasi nilai dependen. Nah, menggunakan yang tadi ya, besarnya nilai F. Kemudian yang koefisien ini tuh nanti kita bisa mengetahui arah regresi. Nah, koefisien kita bisa mengetahui arah regresi. Seperti itu, jadi sangatlah mudah penggunaan mengolah data regresi ke dengan menggunakan SPSS. Jadi sangatlah mudah karena SPSS ini lebih lengkap daripada menggunakan Excel. Di SPSS kita bisa langsung muncul grafik dan bahkan lebih detail seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.